Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, baik untuk saudara kita yang di jalur TikTok maupun jalur YouTube ya. Kita doakan ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya, karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hambanya. Oke, terima kasih ya, kalian telah bersolawat, telah mendukung ya kegiatan dakwah ini ya lewat fika-fika yang aku sampaikan ya. Fika itu video kajian ya. Oke. Berikutnya untuk seluruh terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh ya, jangan diunduh, jangan di skip iklannya, jangan di skip gitu ya. Oke, kita mulai kajian kita. Seperti yang aku bilang tadi, kita upayakan semoga kajian ini bisa selesai. Ini jadi seri terakhir, cuman ya lihat nantilah ya. Supaya kita bisa beralih ke tajuk-tajuk yang lain ya, tajuk-tajuk berikutnya, tajuk tentang bagaimana kita membersihkan dongeng itu ya, perspektif Musa versus Fir'aun itu juga belum selesai itu. Oke, kemarin aku sudah jelaskan ya tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk. Nggak tahu ini masuk seri yang keberapa ya. Kita kemarin menukik tentang pasangan. Nih ya, aku review sejenak pasangan. Tuh. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran, Gusti Allah Agung itu menciptakan tuh berpasangan, satu setel, satu set gitulah gampangannya ya. Tapi pasangan ngertilah kalian ya, berpasangan, tidak satu dulu gitu ya. Satu dulu itu kemarin sudah kita kupas tuntas ya. Itu perspektif Alkitab Perjanjian Lama ya, kitabnya saudara tua kita Yahudi gitu ya. Satu baru nanti pasangannya dibikinkan ya, ini yang sedang kita jadikan tajuk diskusi. Karena sini sudah laki berarti sana ya perempuan kan gitu toh. Kalau sini ditentukan perempuan, sana laki kan gitu. Ya. Karena sini sudah ditentukan laki Adam, maka yang sananya ya perempuan, itu otomatis gitu. Jadi enggak terlalu ribet lah ya. Itu satu dulu, baru nanti pasangannya dibikin kemudian. Itu Bible. Nah sekarang kalau kalian orang Islam mau ngikuti yang mana? Gitu ya. Terserah saja kamu mau ngikuti yang mana. Karena aku percaya selama kamu mengaktifkan integritas otakmu, tentunya kamu kalau mengklaim sebagai Islam, kamu mengikuti penjelasan Al-Quran. Jadi nggak satu-satu, nggak gitu. Langsung pasangan. Kalau laki ya langsung perempuan. Kalau Adam ya langsung Hawa kalau kita bawa ke sana. Ya, begitu argumentasinya. Dan kita menukil Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Tuh pasangan-pasangan. Dan ini kalau kita bikin undangan pernikahan ini paling top ayat ini. Tukang cetak undangan paling hafal. Ya, paling hafal ini ayat. Karena mesti dibawa di sana, ya. Oke.
Kemudian kita slowly aja ya. Aku ini hari Selasa aku puasa ya. Jadi no cafe. No cafe. No woman no cry. No cafe no no cry. Ya. Siapa itu? Bob Marley ya. No woman no cry. Ya. Oke. Ini ayat Arum 30 ayat 21 nih paling top ya, menjelaskan pasangan-pasangan. Menukik lagi dalil yang kedua Quran surat An-Naba 78 ya, ayat yang ke-8 tuh berpasangan. Lebih menukik lagi di Quran surat 3, surat apa nih? Az-Zariyat ya, surat yang ke Az-Zariyat itu bukan ke-5. Surat ke berapa loh Az-Zariyat itu tuh? Ayatnya 49. Sorry, salah tulis ini. Bukan surat 5 itu kan Al-Maidah. Ya, tolong dibantu kalau aku salah tulis, salah ucap ya. Kadang-kadang gitu tidak tersadarkan. Az-Zariyat berapa tuh? 51 kurang 1 dikorup satunya. 51 dikorup angka satunya. Oke. Ulangi ya. Quran surat Arum surat 30 ayat 21 kamu bisa catat ya. Quran surat An-Naba surat 78 ayat 8. Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 89. Ini argumentasi yang kita ambil ya, berpijak di sini sehingga kita mengatakan pasangan. Diciptakan pasangan. Ya, clear ya? Nah, sekarang ya terserah kamu mau ngikuti Torah apa ngikuti Al-Quran gitu ya. Kalau Torah itu dia nggak pasangan sendiri. Oke. Ini sudah, sekarang aku seperti yang kemarin I'm promise for you, aku berjanji untukmu akan menjelaskan tentang tulang. Karena banyak yang mengambil ayat itu untuk dijadikan argumentasi wanita dari tulang rusuk gitu ya. Tolong tap-tapnya ya. Tap-tapnya tolong dibantu, jangan sampai stagnan nanti dirungkat nanti. Dan aku cukup prihatin karena sampai sekarang powernya itu dibatasi. Jadi nggak bisa melampaui 1000 aja sulit sepertinya. Biasanya kan sampai 5000, 6000 ya. Yang 4000 gitu. Di atas 1000 ini nggak tahu salahnya di mana juga nggak tahu, terus langsung dibatasi. Jadi kalau dapat power 1000 aja itu sudah lumayan karena dibatasi TikTok. Nggak tahu TikTok lu ngomong dong gue salah apa, lu batasin power gue. Mungkin teman-teman ada yang ngerti gimana cara membuka pembatasannya itu ya. Monggo bisa kasih info lewat WA ya. Oke. Oke, aku ambil ayat pertama ya yang itu sering digunakan untuk berargumen apa? Adam diciptakan dari tulang ya. Oke, aku jelaskan dulu surat 7 ayat 172 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 itu apa? Al-A'raf ya. Al-A'raf surat 7 172. Wah, itu manusia diciptakan dari tulang itu. Ya. Di sini ada juhurihim ya, yang diartikan ada yang bilang tulang sulbi, tulang belakang gitu ya. Coba kita baca ayat ini ya. Santai aja ya, ini nggak ada kopi, ini lagi puasa. Jadi setiap Selasa aku berpuasa ya. Ulang hari bukan ulang tahun, kita nggak ada ulang tahun ya, yang ada ulang hari. Oke, kita baca bareng-bareng. Buka Al-Quranmu, bisa yang hardcover, bisa yang digital
ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhoza rabbuka min bani adama min juhurihim dzurriyyatahum wa asyahadahum ala anfusihim lastu birabbikum qalu bala syahidna, ya, angtakulu yaumil kiamati inna kuna an hazal ghafilin. Ayat ini sangat populer dalam kajian-kajian, ya, disampaikan oleh para ustadz. Meskipun aku nggak tahu ustadznya itu ngerti nggak bahwa ini bermasalah dalam terjemahannya. Ya, aku akan sampaikan sedikit saja karena itu sudah aku bahas dalam fikaku, ya. Fikanya bisa dilihat di channelnya Gus Beti, ya, YouTube Subhandi T. Sukoco tentang akhroja dan akhoda. Ya, di sana ada pika. Kalau aku bilang pika kalian ngerti ya, video kajian gitu. Ya, ini terjemahnya bermasalah ini. Dekonstruksinya sudah aku selesaikan dan bisa dilihat di channel YouTube-nya Gus Beti. Seperti aku bilang, banyak para ustadz, para kiai, para ulama kalau kajian, misalkan dia diundang beri kajian, misalkan di masjid atau di apa, tajuknya itu tentang tauhid, maksudnya bukan taufik, tentang tauhid, menukil ayat ini, ya. Yang jadi masalah ini temposnya kapan, ya, lokusnya di mana. Orang dia nggak jelas, harus tahu dulu ini tempus deliktinya di mana, lokus deliktinya di mana. Kan harus tahu, ya. Ya bagaimana mau tahu orang terjemahannya bermasalah ini? Ini terjemahannya bermasalah, gitu ya. Jadi akhoja, ya, akhoja di sini diterjemahkan mengeluarkan. Mengeluarkan sama mengambil itu sama nggak? Coba otakmu buka dikit otakmu. Gus Beti mengambil duit. Gus Beti mengeluarkan duit, beda nggak itu? Kan jelas beda, dan itu diametral, satu ke kanan satu ke kiri, nggak ada titik temunya, mengambil dan mengeluarkan. Di sini wa is akhoja, ya, dan ingatlah ketika, ya, Tuhanmu, Rob maksudnya, ya, wa is akhoja rabbuka min bani Adam, nah, dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan dari sulbi keturunan anak-anak cucu Adam, mengeluarkan. Kok iso mengeluarkan itu loh, goblok. Gue kadang-kadang heran, makanya gue, ya, paling malas kalau lihat kajian-kajian pada maghrib, ada apa-apa gitu, yang isi goblok itu untuk apa didengerin, mending baca buku di rumah. Itu terjemahan bermasalah. Bagaimana kita akan menjelaskan dengan basic terjemahan yang sudah bermasalah karena salah gitu loh. Makanya gue bilang tadi, tahu nggak itu ustadz-ustadz itu, kiai-kiai itu, ulama-ulama itu terjemahannya bermasalah, ya. Jadi akhoja, ya, gue nggak bisa nulis Arabiyun, ya. Ya bisa dikit-dikit tapi dianggap aja nggak bisa. Gue juga nggak bisa baca Arabiyun yang paseh, yang maksudnya bagus. Nanti kalau gue paseh, gue cakep nulis Arabiyun, nanti dikirain ustadz beneran. Dan gue tidak menawarkan cara belajar baca yang bagus, nulis yang bagus, enggak. Kalau lu cari itu jangan di sini, pergi, jangan di sini. Yang gue ajarin otak lu itu ngerti tentang pesan-pesan Quran itu seperti apa, supaya lu hidup dalam Al-Quran. Gitu. Ya. Enggak ada jaminan orang bisa baca Al-Quran fasih, makhrajnya bagus, bisa nulis Arabian, tulisannya bagus karena dia belajar terus dia ngerti pesan-pesan Quran. Belum tentu. Gitu.
Makanya gue gedeg banget. Kemana ustadz itu? Kemana kiai itu? Kemana ulama-ulama itu? Itu bukti ya bahwa mereka tidak memberikan kritik terhadap terjemahan yang ada. Bener nggak ini? Kok bisa-bisanya diterjemahkan mengeluarkan? Ini loh kok bisa? Ya. Kalau mengeluarkan tuh akhoza. Ini akhoza. Itu mengambil. Goblok. Itu mengambil, bukan mengeluarkan. Al-Quran bilang ke kanan, dia pahami ke kiri. Itu kapan ketemunya? Bubar. Korban terjemahan. Gus Beti mengambil uang, Gus Beti mengeluarkan uang, itu beda loh. Kalau Gus Beti mengambil uang, duit di sakunya tambah. Kalau Gus Beti mengeluarkan uang, duit di sakunya berkurang. Jadi Al-Quran bilang ke sono, dipahaminya ke sini sama si penerjemah. Bubar. Kacau. Ya. Mr. TikTok, can you help me? Why you batasi apa tuh bahasa Inggrisnya? Why you limited my viewer in TikTok? Please, I want to cooperate with you. Dakwah itu intinya maunya kita kan itu jangkauannya luas ya. Ini jangkauanku di limited, dibatasi. Ya, kalau dulu tuh sampai 6.000 gitu kan. 6.000 10% aja tercerahkan berarti piro tuh? 600 orang. Nah sekarang otakmu ngerti kalau terjemahan itu bermasalah. Akhoja itu mengambil, bukan mengeluarkan. Ya kalau kamu selama ini di di dogma mengeluarkan ya sekarang sudah berubah setelah ngaji, lihat video kajiannya Fikanya Gus Beti itu selalu begitu ya, mengkritisi apa yang ada gitu. Oke, tolong tetap di tap ya supaya aman, supaya nggak di banned. Nanti kalau di banned itu nggak bisa kembali lagi, tapi kalau rungkat karena sinyal nanti kembali lagi ya kalian ya. Oke. Aduh nge-lag katanya. Masih nge-lag tuh? Enggak, di sini enggak. Mungkin HP-mu yang nge-lag. Ya. Oke. Ku lanjut ya. Pelan-pelan ya, ini enggak ada kopinya ini karena puasa. Gak bisa gaspol remblong. Nanti kalau gaspol remblong nanti haus. Mokel kata orang Jawa. Mokel itu kita puasa belum sampai buka waktunya, nggak kuat terus makan. Nah, itu namanya mokel, orang Jawa bilang gitu. Oke. Ya. Ku jelaskan ya. Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan ya, itu sekarang diganti mengambil bukan mengeluarkan ya. Mengambil dari sulbi. Ya, sulbi itu apa? Tulang belakang. Bukan tulang rusuk ya. Nih. Tulang belakang. Tulang belakang anak cucu Adam ya, keturunan mereka, dan Allah mengambil, bukan mengambil itu sebetulnya, nggak ada itu kata itu. Dan ini tentang kesaksian ini ya, kesaksian ya terhadap angpusihim ya. Angpusihim itu apa sih? Ini diterjemahkan roh. Nanti nafas itu apa? Seperti nafsin wahidatin kemarin sudah kita bahas. Kok bisa diterjemahkan roh ya? Jiwa. Lebih cocok jiwa ya. Di sini roh ini.
Nggak tahu di Al-Qur'anmu terjemahnya. Lihat ini, lihat ini. Ini roh ini dia. Apa? Roh di sini, 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 sini. Roh dia. Ini tangan gue lihat. Ini. Ya. Kalau roh kan ada sendiri. Al-Quran sudah mengingatkan kita ya bahwa roh itu urusanku. Tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Roh ada sendiri. Di sini roh kita cari dari anfus. Babak belur, bubar. Makanya gue bilang, penerbit-penerbit Al-Quran itu ya, mereka itu orientasinya bisnis ya. Jadi bisnis, namanya orang usaha, ya untung ya rugi gitu, bukan ke edukasinya. Seharusnya kalau penerbit-penerbit Al-Quran itu mempunyai ketertarikan jiwa untuk perkembangan pendidikan Islam, ada sebuah panggilan edukasi. Ketika dia mau menerbitkan ulang, dia panggil pakar bahasa, direvisi. Gitu loh. Nggak apa-apa ya. Terjemahan itu direvisi nggak apa-apa. Dia nggak sakral. Jangan kan direvisi sekali. Direvisi berkali-kali nggak apa-apa. Baru diterbitkan. Sekarang kan nggak begitu, Mbak. Toha Putra apa-apa kok itu percetakan Al-Quran itu sama saja. Seperti kemarin gue jelasin di teman-teman Muhammadiyah bagaimana cara memahami ihdinas siratal mustaqim. Kok bisa kesasar jalan yang lurus? Gue tanya mustaqim itu apa? Lu tahu nggak? Orang-orang yang istiqomah. Lah ya terus ini bagaimana kok jadi jalan yang lurus? Kelakapan semua. Ya. Jadi repot, umat tidak tercerahkan karena yang dicetak sama aja sama yang kemarin. Yang salah itu dicetak lagi. Hei, kemana hei? Dikau para ulama, para kiai, para ustadz, para top-top agamawan. Ayo kita benahi bareng-bareng. Kalau gue kan bisanya ya karena gue orang kecil, jangkauan gue juga kecil. Gue bukan ketua ormas yang punya pengikut, yang mampu bergaining dengan stakeholder bangsa ini. Gue bisanya begini aja gitu. Tapi gue tetap berjuang. Meskipun kadang-kadang orang justru memusuhi gue nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Makanya gue ingetin. Otak itu sebetulnya tahu komen ini sebetulnya bermanfaat atau enggak. Kalau enggak bermanfaat jangan, timbang jadi sampah. Gue kan sudah ingat nih, ad hominem di sini enggak berlaku, itu kekanak-kanakan. Kalau you enggak setuju, ajukan argumentasimu, dalilnya mana, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana gitu. Bukan ad hominem. Kamu itu anak ingusan kalau ad hominem, meskipun umurmu mungkin sudah tua, tapi karaktermu itu anak ingusan. Jadi di sini parameter tua itu bukan usia ya, tapi sikap, kerangka berpikir gitu. Ya, kan otakmu tahu ini kira-kira kalau aku nulis gini ini bermanfaat enggak? Di sini ad hominem enggak berlaku. Gitu ya. Oke. Jangan di-report ya. Nanti sakit hati gue emang gitu di-report lagi. Biasa aja, lu suka sama gue, lu ngaji di sini enggak suka lu minggat cari yang lain, gak usah di sini, kan bebas-bebas aja. Ya. Ngelek atau coba kok ada laporan? Enggak. Alhamdulillah di sini aman Mas, enggak ngelek ya. Mungkin di sinyal sampean ya, sinyalnya teman-teman ya. Di sini nggak ngelek. Kalaupun punya aku ngelek ini mungkin keterbatasan handphonenya yang sudah tua mungkin ya, tapi nggak ngelek. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi terjemahan itu bermasalah. Nanti belum lagi diksi kami. Kami itu K besar atau K kecil? Kami bersaksi. Kan rancu kalimatnya. Kami bersaksi ya
Ya, agar di hari kiamat kamu, nah, kan tidak mungkin. Yang kami itu kaminya kemana gitu loh ya. Ya, kaminya kan gini dia. Sorry. Gini, kami ini sama kami ini kan beda. Karena kita pakai aturan Latin. Ini K-nya kecil, ini K-nya besar. Gitu loh ya. Jadi kacau lah terjemahnya, kacau. Ya, kacau terjemahnya. Oke. Kita bypass dulu karena kita tidak lagi mendekonstruksi terjemahannya ini. Kepentinganku hanya untuk mengatakan bahwa ini nggak bisa diargumentasikan, digunakan sebagai pijakan untuk mengargumentasikan bahwa manusia khususnya wanita diciptakan dari tulang ya. Oke. Dan ingatlah Tuhanmu mengeluarkan yang sudah kita dekonstruksi, mengambil ya dari sulbi tulang belakang ya. Anak cucu Adam, keturunan Adam ya, dan bersaksi, bukan mengambil kesaksian. Aduh, kacau ini ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab betul ya, betul. Artinya ya Robnya ya Allah itu ya. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Oke, kita tidak membicarakan terjemahannya aja lah ya. Aku sudah sampaikan seperti tadi itu. Aku mau fokus saja ke sini. Ini yang jelas dia bicara juhuriyatuhum. Sorry. Maksud gue juhurihim. Juhurihim itu sulbi ya. Sulbi itu tulang belakang. Sedangkan di hadis itu tulang rusuk. Bagaimana ini bisa untuk mendukung ini? Kalaupun hadisnya, pemahamanmu tentang hadisnya itu benar, bukan gue bilang hadisnya. Sudah nggak kena. Dan di sini dia berkata juga anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu ada yang laki, ada yang perempuan. Oke. Dua ya. Satu tadi, kalau ini mau digunakan untuk mendukung wanita di tulang rusuk, nggak bisa. Dia berhadapan dengan satu, di sini bilang tulang belakang. Yang kedua, di sini tidak mengatakan perempuan. Dia anak cucu Adam, bisa laki, bisa perempuan. Yang ketiga, ini siklus manusia kedua, bukan siklus manusia pertama. Hawa itu siklus manusia kedua. Hawa itu siklus manusia pertama. Kalau ini kita. Makanya kan aku tanya tadi, Quran surat 712 itu lokusnya di mana? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya di mana? Itu harus tahu. Lokus itu tempatnya di mana, tempus waktunya di mana. Di mana, kapan? Ini harus tahu. Kan pemahaman umum dibawa ke alam ruh sana. Dalam perut. Di dalam perut lu bersaksi. Lihat, ini siklus manusia-manusia kedua. Artinya setelah manusia-manusia siklus pertama. Gue nggak jelasin lagi apa itu yang gue maksud siklus ya. Kemarin sudah sampai berbuih-buih aku menjelaskannya ya. Ya. Jelas ya? Oke. Jadi ada yang dilanggar ya. Pertama, ini berbicara tulang belakang sedangkan yang kamu omongin itu tulang rusuk. Yang kedua, di sini laki-laki perempuan, yang kamu omongin perempuan. Yang ketiga, di sini berbicara tentang manusia siklus kedua, sedangkan Hawa itu siklus pertama. Jadi nggak kena. Artinya, Quran surat Al-A'raf surat 712 itu tidak sedang mengatakan penciptaan wanita dari tulang rusuk. Clear ya? Oke. Satu kita selesaikan.
kadang-kadang latah, ada diksi tulang lalu diambil untuk mendekonstruksi pemahamannya yang salah tentang tulang rusuk. Oke. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua ya. Gue nggak tahu ini. Ya terlalu cepat typingnya. Oh, typingnya bukan gue ngomongnya ya. Karena gue kira gue sudah lambat. Apalagi ini puasa gue. Jadi nggak secepat hari-hari biasanya gitu. Gue juga nggak ngerti maksudnya terlalu cepat typingnya tentang apa. Oke. Itu ayat yang pertama. Surat yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua Quran surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat yang ke-14. Ya. Tentang salah terjemahan tadi kamu mungkin untuk sementara bisa tanya ke guru-gurumu, ustadz-ustadzmu atau siapalah yang kamu anggap mumpuni dalam lisanul Arabian ya. Bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab loh ya, bahasa Al-Quran.